Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah dari kelas M213 dengan NIM 21040750135. Pada video ini saya akan membahas tentang teori belajar Brunner dan dikombinasikan dengan bangun ruang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner adalah teori belajar matematika yang memusatkan pembelajaran pada teori penemuan, di mana isi dan teori pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 3 tahapan pembelajaran, yaitu tahap anektif, tahap yang pembelajaran menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, tahapan ikonik yang dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar. Dan yang ketiga, yaitu tahapan simbolik, menuliskan simbol-simbol yang berkaitan dengan bangun ruang yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga membantu siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam penggunaan teori belajar, pembelajaran bangun ruang dikatakan berhasil karena membantu siswa untuk memahami dan mengenali dari bagian-bagian bentuk ruang dari materi bangun ruang secara keseluruhan dan lebih mendalam. Berdasarkan hasil tersebut, mengembangkan pembelajaran mengenai konsep bangun ruang dengan teori Brunner akan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dalam belajar bangun ruang. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Pada hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk bangun ruang. Kalian simak ya penjelasan Ibu. Apakah ada di antara kalian ada yang tahu apa itu bangun ruang atau ada yang pernah mendengar tentang bangun ruang? Bangun ruang adalah salah satu bentuk benda yang mempunyai ruang atau tempat isi. Berikut ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bangun ruang dan beberapa macam bentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu ada kubus, kemudian yang kedua ada balok, yang ketiga ada kerucut, yang keempat ada bola, yang kelima ada tabung. Untuk gambar yang bisa kita cermati pada video lebih jelasnya, mari kita bahas bentuk bangun ruang ini satu persatu, mulai dari kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu yang pertama ada sisi depan, sisi belakang, sisi samping, sisi samping kiri, sisi samping kanan, dan sisi atas dan sisi bawah. Itulah ke-6 sisi pada kubus. Adapun beberapa contoh benda yang berbentuk kubus, yaitu yang pertama ada dadu, kemudian yang kedua ada kotak hadiah, dan yang ketiga ada rubik. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok ini mirip dengan bentuk kubus, tetapi bentuknya lebih panjang. Balok ini juga memiliki 6 sisi. Yang pertama yaitu ada sisi depan, yang kedua ada sisi belakang, yang ketiga ada sisi kanan, yang keempat ada sisi kiri, yang kelima ada sisi atas, dan yang keenam ada sisi bawah. Adapun benda yang berbentuk balok, yang pertama yaitu kotak tisu, kemudian yang kedua ada kotak pensil, dan yang ketiga ada penghapus. Selanjutnya bangun ruang yang ketiga yaitu tabung. Tabung ini merupakan gambaran sebuah tabung di mana memiliki permukaan dan alas berbentuk lingkaran. Adapun contoh benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada kaleng minuman, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada kaleng susu. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang keempat yaitu bola, memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran. Adapun contoh yang berbentuk bola yaitu yang pertama ada basket, yang kedua ada bola kasti, dan yang ketiga ada bola pingpong. Selanjutnya bentuk bangun ruang yang kelima yaitu kerucut. Kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan bagian atasnya berbentuk lancip. Adapun contoh benda yang berbentuk kerucut yaitu ada topi ulang tahun.
Nah, itulah beberapa contoh-contoh benda bangun ruang serta contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari. Nah, sekarang kalian bisa cermati gambar-gambar yang ada di dalam video. Kira-kira di dalam sekolah ini adakah benda yang termasuk bangun ruang? Ya, tepat sekali. Yang pertama ada dadu huruf. Dadu huruf ini berbentuk bangun ruang, yaitu kubus. Selanjutnya ada lemari. Nah, lemari ini berbentuk bangun ruang yaitu balok. Kemudian ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini memiliki bentuk yang sama dengan bentuk bangun ruang yaitu tabung. Nah, yang terakhir ada yaitu bola. Nah, bola ini berbentuk bangun ruang bola. Nah, itulah bentuk-bentuk bangun ruang yang sudah Ibu jelaskan. Nah, bagaimana, gampang kan? Ya, seperti biasa Ibu akan melatih kemampuan kalian. Ayo kita berlatih. Nah, kalian bisa kerjakan soal latihan ini di buku latihan kalian. Adapun soal yang pertama yaitu Roni bermain kelereng. Kelereng itu berbentuk bangun ruang titik-titik. Kemudian yang kedua, aku adalah salah satu bentuk bangun ruang. Permukaan alas dan tutupku datar, bentuk permukaan dan alas tutupku bundar. Aku sering digunakan sebagai kaleng susu. Aku adalah titik-titik. Dan soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal 3 dan 6. Di sana sudah ada gambar susu, gambar kue es krim, sabun, wortel, semangka, anggur, dan kaleng selai. Nah, pertanyaannya, benda yang berbentuk balok yaitu, nah kalian tulis berdasarkan gambar yang sudah diberikan ya. Kemudian keempat, benda yang berbentuk tabung yaitu titik-titik. Yang kelima, benda yang berbentuk balok yaitu titik-titik. Dan yang keenam, benda yang berbentuk kerucut yaitu titik-titik. Soal yang ketujuh yaitu kubus memiliki sisi sebanyak titik-titik. 8. Soal nomor 8, alas kerucut berbentuk titik-titik. Soal ke-9, topi petani berbentuk titik-titik. Dan soal yang ke-10 yaitu contoh benda yang berbentuk balok yaitu titik-titik. Jadi kalian jawab nomor 1 sampai nomor 10 ya. Semangat mengerjakannya di rumah. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.